Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah sarapan semuanya? Nah, jika sudah, alhamdulillah, semoga dalam belajarnya semangat ya. Tetap semangat? Pada lemes nih anak-anak ibu. Nah, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat mau? Nah, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah semangat semuanya? Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Ibu persilakan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Nah, Ibu lihat ini ada 3 orang yang belum memasuki ruangan Zoom. Nah, untuk lain kali, Ibu harap anak-anak Ibu disiplin dalam mengikuti mata pelajaran Ibu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sumber energi listrik, rangkaian seri, dan rangkaian paralel. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sumber energi listrik. Nah, saat ini hampir semua peralatan rumah tangga yang digunakan manusia menggunakan sumber energi listrik. Nah, contohnya seperti lampu, televisi, kipas angin, lemari es, telepon genggam, dan penanak nasi merupakan beberapa contoh dari peralatan rumah tangga yang menggunakan energi listrik. Nah, selain peralatan rumah tangga, banyak lagi peralatan lain yang menggunakan energi listrik. Nah, tanpa kita sadari, contohnya komputer, lalu handphone, kereta api listrik. Nah, semuanya menggunakan sumber energi yang berasal dari listrik. Nah, dari mana kita mendapatkan sumber energi listrik? Nah, salah satunya dari baterai. Nah, peralatan listrik berukuran kecil biasanya menggunakan baterai. Benda-benda tersebut misalnya telepon genggam, lampu senter, mainan mobil, dan jam dinding. Baterai menyimpan sejumlah energi listrik yang akan habis setelah digunakan dalam beberapa waktu tertentu. Nah, setelah Ibu jelaskan, Ibu harap kalian memahami tentang sumber energi listrik. Nah, untuk sekarang kalian bisa membuka buku tema 3, subtema 1, halaman 15. Nah, di sana sudah ada kolom di mana kalian harus mengisi kolom-kolom tersebut. Nah, petunjuknya yaitu kalian membaca teks terlebih dahulu yang ada di halaman 14. Setelah itu kalian mencari kata-kata baku dan tidak baku. Nah, setelah kalian tulis, nanti Ibu akan lanjutkan penjelasan mengenai rangkaian seri dan paralel. Sudah selesai semuanya? Nah, jika sudah selesai, nanti setelah pelajaran ini Ibu harap tugas-tugas yang kalian kerjakan difotokan dan dikirim ke Google Classroom. Oke, siap semuanya? Nah, pintar. Masih semangat? Semangat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, pasti di rumah kalian ada lampu kan? Nah, bagaimana sih lampu bisa menyala? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, nah lampu listrik menyala ketika dirangkaikan dengan sumber listrik. Nah, di sini secara umum ada 2 macam rangkaian listrik. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan kepada kalian contoh dari rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini sudah ada 2 contoh rangkaian listrik. Yang pertama rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik seri yaitu rangkaian listrik yang disusun secara berurutan. Ya. Nah, di sini rangkaian listrik seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit. Ini yang dinamakan kabel penghantarnya lebih sedikit. Nah, jadi untuk membuat rangkaian seri ini tidak membutuhkan biaya yang sangat besar karena jumlah kabelnya itu sedikit, tidak sebanyak rangkaian paralel. Nih, kita lihat rangkaian paralel mempunyai kabel penghantar yang sangat banyak. Nah, kembali lagi kita ke
lampu rangkaian listrik seri. Nah, di sini lampu yang disusun secara seri tidak akan menyala sama terangnya karena jumlah voltnya akan berkurang. Contohnya di sini lampu ini mempunyai tegangan 12 volt. Maka di sini akan berkurang menjadi 10. Di sini pun akan menjadi 8 dan di sini pun akan menjadi 6 seperti itu. Nah, pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka semua lampu pun ikut padam. Itulah kekurangan dari lampu seri. Nah, sekarang kita akan beralih ke rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian paralel. Nah, di sini apabila sumber tenaga listrik atau baterai yang disusun secara paralel, maka kapasitas arus pada rangkaian tersebut akan meningkat. Nah, jika beban listrik, misalnya lampu dirangkai secara paralel, maka apabila salah satu lampu putus, yang lain akan tetap menyala. Nah, berbeda dengan rangkaian seri ini. Jika rangkaian seri satu lampu padam atau terputus, maka lampu yang lainnya akan putus. Akan tetapi pada rangkaian paralel ini, jika salah satu lampu padam, tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Jadi jika lampu yang ini padam, maka lampu 3, 1, 2, dan 3 akan tetap menyala. Nah, jika beban listrik dirangkai secara paralel, maka tegangan listrik yang menuju ke masing-masing beban adalah sama besar dengan tegangan sumber, sehingga apabila beberapa lampu dengan daya yang sama dirangkai secara paralel terhadap sumber tegangan, maka lampu-lampu tersebut akan menyala sama terang. Nah, di sini rangkaian paralel cahayanya itu sama terang, tidak seperti rangkaian seri yang tadi, dia mengurang. Yang di sini 12 volt, di sini akan 10, dan di sini akan 8, di sini akan 6. Nah, jika rangkaian paralel ini, mereka tidak akan berkurang, cahaya mereka sama-sama terang. Karena mereka mempunyai penghantar listrik, nih kabelnya masing-masing. Nah, di sini kekurangan dari rangkaian paralel yaitu rangkaian listrik paralel membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih banyak dibanding dengan rangkaian listrik yang disusun secara seri. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, rangkaian paralel mempunyai penghantar kabel yang sangat banyak nih. Contohnya dari lampu 1, dia sudah mempunyai nih sebelah kanan. Nah, banyak kan. Nah, belum lagi kabel yang di sebelah kiri. Beda dengan rangkaian seri yang tadi sebelumnya. Nah, jika lebih besar tegangannya dan lebih banyak kabelnya, maka jumlah pengeluaran untuk membuat rangkaian paralel akan lebih banyak. Nah, bagaimana, sudah paham tentang rangkaian seri dan paralel? Nah, jika sudah, Ibu minta kalian menyiapkan 2 kertas kosong, lalu kalian gambar di kertas tersebut 1 kertas untuk rangkaian seri dan 1 kertas untuk rangkaian paralel. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Nah, sudah menggambar semuanya? Nah, jika sudah, Ibu ingin beberapa orang dari kalian menjelaskan kembali tentang apa yang kalian gambar. Nah, Ibu akan mengabsen ya. Untuk Raina bisa menjelaskan gambar yang rangkaian paralel. Nah, silahkan Raina. Nah, sudah. Sekarang yang rangkaian seri akan dijelaskan oleh Aldo. Nah, Aldo silahkan menjelaskan gambar rangkaian seri. Nah, Ibu lihat kalian semua sudah paham tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk tugas selanjutnya, Ibu akan memberi tugas
kalian akan membuat rangkaian seri dan paralel. Nah, di sini Ibu akan memberi tugas untuk pekan depan. Nah, tugasnya yaitu yang mempunyai nomor absen ganjil membuat rangkaian seri, dan untuk nomor absen genap membuat rangkaian paralel. Nah, kalian di sini bisa membuat rangkaian listrik tersebut menggunakan baterai baterai, sumber energi baterai baterai. Tidak diwajibkan menggunakan listrik, dan memakai lampu-lampu yang bertegangan kecil, karena jika bertegangan besar bisa membahayakan dan harus diawasi oleh orang dewasa. Mengerti semuanya? Untuk tugasnya bisa dikumpulkan di minggu depan dengan cara divideokan dan dijelaskan. Nah, selanjutnya video tersebut bisa dikirim di Google Drive, lalu salin linknya di Google Classroom. Mengerti semuanya? Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Mohon maaf jika ada yang belum paham. Nah, sebelum kita akhiri mata pelajaran Ibu, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.